Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Podcast ini dipandu oleh para praktisi kesehatan yang berdedikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humanistik dari Stikes Medistra Indonesia. Halo sahabat sehat, selamat datang di ruang obrolan kita. Akhirnya setelah sekian lama direncanakan, kita akhirnya bisa bersua juga nih di ruangan ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat ya. Benar banget teman-teman. Halo semuanya, teman-teman dimanapun teman-teman berada, sehat selalu ya. Jadi teman-teman, ini adalah episode perdana, tayangan perdana podcast kita. Apa nama podcast kita guys? Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kayaknya kita kenalan dulu dong, Iya biar dong. lebih nyaman dong, biar Harus lebih akrab kenal. juga. Betul. Oke teman-teman, perkenalkan, saya Marta Dinata. Teman-teman semua boleh panggil saya Kang Marta. Saya dari program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesional. Halo, saya Ferry dari Prodi Sarjana Farmasi. Di podcast ini mungkin saya akan lebih detail ya. Nanti akan lebih banyak keponya dalam bertanya-tanya gitu ya guys. Serem gak sih? Bisa. Hai, saya Gea. Saya dari Prodi Keperawatan. Mungkin nanti saya akan lebih banyak ngobrolin tentang sisi humanisnya dunia kesehatan. Karena menurut saya menjadi seorang perawat atau nakes itu bukan cuma soal ilmu, tapi juga hati. Asik. Oke teman-teman, salam kenal, saya Aryani dari Prodi Kebidanan. Teman-teman boleh panggil saya Teteh Aryani atau Kakak Aryani juga boleh. Insyaallah. Lengkap banget ya, Iya ada dong. bidan, ada farmasi, ada perawat. Kayak udah mewakili miniaturnya kampus kesehatan ya. Iya nggak sih? Iya banget kayaknya nih. Iya Kak Marta, bener banget. Maka kita sepakat nih buat ngajak teman-teman semua nih untuk ngobrol santai, tapi berbobot. Karena seringkali ilmu kesehatan itu kaku, cuman ada di buku ataupun ruang kuliah. Nah teman-teman, jadi sebenarnya apa sih latar belakang kita membuat podcast ini gitu ya? Kenapa sih pada akhirnya kita memutuskan untuk kita bikin podcast aja yuk gitu? Kira-kira kenapa nih? Penasaran gak sih teman-teman semua? Nah, ya gini, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, saat ini sosial media itu sudah berkembang sekali ya. Jadi kan banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang mungkin masih simpang siur karena mereka punya kepercayaan sendiri dari sisi masyarakat, dari suku atau apapun itu, mereka punya kepercayaan bahwa ini suatu kepercayaan yang mungkin harus kita luruskan. Karena ada beberapa misalnya contoh, dia memberikan informasi terkait minum air lemon itu bisa menyembuhkan penyakit. Namun beberapa yang menerima itu berpikir berarti saya harus minum air lemon banyak-banyak Untuk semua penyakit. untuk semua penyakit. Jadi dalam sehari tuh harus minum 1 botol atau berapa banyak. Padahal kan nggak seperti itu konsepnya, gitu kan? Tuh, dan ironisnya nih, kadang informasi yang salah itu malah jadi viral Benar. Benar daripada banget. fakta yang sebenarnya. Iya. Nah, makanya kita sebagai nakes ataupun insan kesehatan ataupun mahasiswa kesehatan, kita punya tanggung jawab moral nih. Bagaimana kita bisa meluruskan informasi yang sebenarnya. Iya. Tapi yang jelas kita akan mengemasnya, Iya. membuat tayangan kita, memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tadi dengan cara yang ringan, santai, relatable, dan menghibur pastinya. Pasti. Nggak kayak di kelas yang kaku, harus catat, Iya. melek Fokus. mulu, yang kalau kita nggak menyimak langsung Bosan kali ya. tegur dosen juga gitu Iya, kan. Dia benar-benar santai. sekali. Iya, iya. Benar banget. Jadi teman-teman, kita ingin podcast ini bisa menjadi teman untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang memang mau tahu banyak tentang dunia ataupun ilmu kesehatan. Jadi apapun
bisa kita obrolin di sini dengan suasana yang lebih santai. Seperti kata Kang Marta, nggak kayak di kelas lagi belajar harus fokus nyatet, nggak boleh lost sedikit pun gitu, nggak ya. Jadi kita santai aja. Nah, ngomong-ngomong gitu ya, soal awal mula sih podcast ini bisa ada gitu ya. Teman-teman masih ingat gak sih pertama kali nih gimana bisa ada ide gila ini gitu loh untuk kita membangun podcast ini? Awalnya dulu tuh cuma iseng ngobrol biasa gitu tentang kesehatan memang pada saat itu. Benar-benar. Tapi ada tuh yang menyeloteh kayak bisa nggak sih obrolan kita ini yang kami anggap sebenarnya bermanfaat ya, bisa juga didengar oleh orang lain gitu, dan bisa memberikan dampak juga kepada orang lain nantinya. Betul. Dan jelas tetap berfokus kepada kesehatan gitu. Dan ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya perlu kita seriusin nggak sih ide ini gitu ya kan? Karena memang sekarang itu teman-teman banyak yang kita nggak menyalahkan informasi di Google ya, cuma kadang memang ada beberapa hal yang perlu kita telaah lebih lanjut setelah kita dapat informasi dari sebuah media seperti itu. Nah, dan yang bikin mantap nih, kita sadar nggak sih ternyata kalau kita semua di sini punya latar belakang yang berbeda-beda. Saya dari keperawatan, terus Kang Marta juga kebetulan dari keperawatan. Teh Aryani dari kebidanan, lalu Abang Ferry dari farmasi. Nah, dengan berbeda-bedanya latar belakang kita ini, maka kita punya konsep dan perspektif yang berbeda, tapi bisa menyatukan hal-hal yang positif yang lebih kaya. Gitu nggak sih? Bener banget Bu Gia. Karena kan dalam pelayanan kesehatan itu kita tidak hanya berdiri sendiri, kita harus punya tim. Kita harus kolaborasi. Mengingat di dalam Stikes Medistra Indonesia ini kan kita punya visi misi yaitu komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi kita dari sudut pandang kesehatan. Misalnya dari segi keperawatan, kebidanan, kefarmasian, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat bagus untuk kita cover dalam satu untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Ada kolaborasi berarti ya? Benar, kolaborasi itu sangat penting sekali. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bahas dulu yuk. Sebenarnya apa yang membuat nama podcast kita ini menjadi Medispace? Apa sih sebenarnya makna di balik itu? Wah, pertanyaan bagus nih Bu Gia gitu kan. Ya sebenarnya kedengarannya keren, modern gitu ya, tapi ternyata ada cerita di balik pemilihan nama ini. Iya, jadi kita kan nggak asal pilih nama ya, sekedar catchy doang. Jadi Medispace itu punya makna yang cukup dalam dong di hati Benar kita. Sekali. Kira-kira apa tuh? Coba Kak Aryani. Aduh ya. Dilempar dong. Oke Teh, silakan Teh. Oke. Mau deh kita Aryani coba jelasin. Karena Sudah sangat meyakinkan. Nah, silakan. pengen sih menjelaskan, cuman kan ada orang yang lebih berhak untuk menjelaskan nih, karena kata Medispace ini awalnya itu tercetus nih oleh Kak Aryani. Jadi kayaknya udahlah Kak Aryani aja nih yang bisa menjelaskan. Silakan Kak. Dan dalam sih tarik nafas tadi mau menjelaskan, cuman kayak enak aja Kak. Oke. Pasti Kang Marta. Oke guys, jadi kenapa pada akhirnya kita memilih nama Medispace? Jadi seperti kita tahu Medispace itu terdiri dari dua suku kata, Medi dan Space. Medi itu kita ambil dari Medistra atau medis ya, yang artinya kesehatan, dan Medistra itu adalah institusi tempat kita bernaung, Stikes Medistra Indonesia. Lalu Space itu adalah ruang, jadi ruang kesehatan. Jadi secara harfiah kan memang ruang kesehatan ya, makanya kami pengen banget nih podcast ini tuh menjadi tempat, menjadi ruang bagi teman-teman semua untuk bisa berbagi, mendapatkan informasi yang valid atau yang ya bukan yang abal-abal gitu loh tentang kesehatan, karena nanti kedepannya kami pun tidak hanya kami doang di sini, tapi juga kami akan menghadirkan narasumber yang pastinya keren banget dan bisa mengklarifikasi info-info kesehatan dengan baik. Berbagai topik. Tapi yang jelas ruangan kita ini, ruang Medispace ini bukanlah ruangan yang dingin. Yang kayak di ruang ujian. Hangat dong. Jelas pasti hangat. Pengalaman ya. Biasa didinginkan. Sering diuji kayaknya. Sering diuji kehidupan. Jadi kita di sini nanti akan mengobrolin masalah-masalah kesehatan gitu ya. Masalah kesehatan itu mungkin
kita karena berada di ruang lingkup Stikes, kita berbicara kesehatan ke mahasiswa saja. Tapi harapannya kita berbicara kesehatan itu untuk di luar juga. Karena masyarakat sana butuh sekali informasi kesehatan yang benar-benar valid gitu ya. Jangan sampai ada pembahasan kesehatan yang agak di luar dari jalurnya gitu ya. Maka kita sediakan podcast ini, kita sama-sama memberikan informasi kesehatan yang baik gitu ya, supaya tidak hanya di lingkungan Stikes ini, tapi di luar sana juga bisa mendengar apa itu tentang kesehatan. Makanya tadi dijelaskan oleh Aryani ini, jadi Medispace itu juga kami rancang sebagai ruang inspirasi tempat di mana cerita-cerita dari insan kesehatan, baik dosen, mahasiswa, mungkin alumni-alumni kami, juga tenaga kesehatan yang memang dia bekerja secara klinis gitu, atau praktisi gitu ya. Jadi bisa saling berbagi dan menginspirasi satu sama lainnya. Wajib ya. Gitu. Oke, nah berarti itu ya kenapa kita punya tagline ruang inspirasi dari insan kesehatan. Karena kita percaya setiap orang yang berkecimpung di dunia kesehatan itu punya ceritanya masing-masing. Cerita tentang perjuangan, tentang kegagalan, duka mungkin, dan juga keberhasilan. Dan cerita-cerita itu layak didengar, ya kan? Dan kami ingin Medispace menjadi wadah dari cerita-cerita itu. Bener kan ya? Bukan cuma dari kita berempat, tapi nanti dari semua teman-teman pendengar juga, bahkan semua insan kesehatan sekecil apapun perannya punya inspirasi untuk dibagikan. Iya, jadi jangan pernah membayangkan ruang ini sesuatu ruangan yang seperti ruang kuliah tadi dibilang Kang Marta gitu ya. Tapi bayangkan saja kita lagi duduk di ruang tamu yang ditemenin dengan secangkir kopi, walaupun di sini belum ada kopinya gitu ya. Iya kan. Jadi kita bisa jadi kita bisa ngobrol santai saja ya, seperti ini ya, kita bisa ya cerita pengalaman saja dan bagaimana kodratnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, seperti saya sebagai apoteker, gimana saya harus memberikan informasi kesehatan yang tepat gitu ya untuk pasien-pasien dalam penggunaan obat ataupun tentang kesehatan lainnya. Dan yang paling penting teman-teman, Medispace itu bukan hanya untuk anak medistra, bukan hanya untuk dosen, teknik ataupun mahasiswa medistra saja, ataupun teman alumni saja, enggak. Tapi teman-teman nakes di luar sana boleh banget gabung dengan kita di ruangan ini. Kita ngobrol santai tapi bermanfaat tentunya. Ya, karena pada akhirnya kesehatan itu ya bukan urusan kita sendiri ya, tapi semua harus terlibat dalam memberikan informasi. Jadi jangan sampai mereka masyarakat awam gitu ya tidak mendapatkan hak yang memang harus mereka miliki dan mereka harus dapat tentang kesehatan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan sudah diberikan kepercayaan, yang pasti kita sudah disumpah juga ya. Kita harus memberikan informasi yang memang sesuai gitu. Jangan sampai masyarakat di luar sana tidak mendapatkan hak tentang kesehatan. Benar banget. Maka dari itu teman-teman, selamat datang di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan tentunya bukan sekedar ruang saja ya, tapi teman-teman bisa dapat informasi yang bermanfaat dari adanya podcast ini. Ya. Beda. Perlu kita ketahui bahwa di ruang ini nggak ada yang namanya salah, nggak ada pertanyaan yang bodoh, yang ada hanya cerita, tawa, dan ilmu yang akan kita bagikan secara bersama-sama. Juga nggak cuma untuk para pendengar atau penonton, tetapi juga informasi juga untuk kita semua. Benar banget. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan episode selanjutnya, aku kepikiran nih, kita kan tenaga kesehatan ya. Jujur aja, sebagai nakes dan juga mahasiswa kesehatan mungkin ya, kadang kita suka lalai sama kesehatan sendiri, udah nggak? Iya lagi. Iya lagi. Benar sih. Nah, apalagi kalau lagi pada kegiatan kan, kadang telat makan itu kayak nanti dulu deh, maunya diingetin. Ya nggak sih? tuh. Siapa lagi yang bisa ngingetin itu ya? Oke. Memang agak sedikit ironis juga ya. Kita sebagai tenaga kesehatan mengajarkan tentang yang namanya pola hidup sehat. Iya. Tapi sebenarnya tuh kita sudah menasihati diri kita sendiri gitu Iya kan. sih, bener banget. Kita bilang jangan terlalu sering bergadang. Kitanya bergadang ngerjain tugas. Udah bergadang ngerjain tugas. Pasti nggak mungkin nggak ngopi nih. Iya. Aduh, jangan disebut galaunya. Iya. Iya lagi betul. Udah galau, ditemenin kopi gitu kan. Enggak sehat tuh. Jamnya ya.
Produser kesini kayaknya. Nah itu sebenarnya ya itu salah satu pola penyakit yang memang akan muncul ya, nggak hanya di kalangan kita nakes, ke mahasiswa juga ya. Ya kebiasaan yang seperti itu memicu banyak masalah, mulai dari gangguan pola tidur, asam lambung, sama efek jangka panjangnya juga pasti akan lebih berdampak ke penyakit-penyakit lainnya gitu loh. Bisa kita remehkan sebenarnya. Benar sekali. Jadi kalau hidup dengan itu kan hal-hal yang seperti itu tuh bisa mempengaruhi siklus hormon. Nanti mulai-mulai tuh haidnya telat, timbul jerawat. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh teman-teman perlu diperhatikan. Setuju. Makanya di podcast kita ini nanti kita nggak sekedar cuma ngasih teori tok gitu loh. Tapi kita juga bakal jujur nih ngakuin kalau kita juga masih sama-sama belajar. Nah, tapi kita akan coba terapin tips-tips kesehatan bareng-bareng. Tapi dengan cara cerita dan ringan-ringan aja sharing. Ya. Nah, itu konsepnya asik deh kan? Buat belajar, buat ngobrol, tapi ada hal penting yang Ada isinya. Ya, ada isinya yang bisa kita ambil. Gitu sih ya. Oke teman-teman, ini kan tayangan perdana nih. Iya. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih di episode pertama nih, nanti di episode berikutnya kira-kira kita bakal bahas apa sih guys? Nah, bahas apa tuh? Gimana dong? Apa dong yang dulu pertama? Yang pertama? Ya mungkin kita nanti akan bahas bagaimana pola perilaku kita yang mengarah ke tidak sehat gitu ya. Cocok. Karena juga benar banget nih, ini sangat Iya. menarik kalau menurut saya. Karena gini, banyak pola perilaku yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa, Iya. bahkan ditetapkan sebagai suatu budaya, Iya. padahal perilaku-perilaku tadi itu beresiko untuk menyebabkan suatu penyakit atau menurunkan derajat kesehatan kita. Permasalahan kesehatan. Gitu banget. Nah itu kita akan undang juga nanti ya para narasumber yang akan membahas tentang pola perilaku lah ya. Sesuai gitu ya. topiknya. Lalu Nah, topik apa lagi? Kadang-kadang juga kita banyak sekali masyarakat atau siapapun itu tidak mengetahui nih bagaimana sih saya bisa mendapatkan informasi kesehatan yang mungkin bisa mengubah pola hidup saya gitu ya. Mungkin nanti kita undang juga kalian narasumber untuk membahas gimana sih kita bisa temuin orang-orang kesehatan. Apakah cuma di rumah sakit aja? Iya. Cuma di klinik, puskesmas, atau ada lokasi-lokasi yang lain gitu? Karena gini, perlu kita ketahui bahwa ternyata lulusan kesehatan itu nggak selalu menjadi seorang praktisi. Iya. Nah, Ada yang dia di pendidikan, manajerial. Kita ada contohnya? manajerial gitu, ada dia menjadi influencer kesehatan mungkin. benar banget. Betul. Jadi banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan walaupun dia tidak menjadi seorang praktisi. Berarti Gitu. perlu dong ya kita nanti pengen tahu nih setelah lulus dari kampus kesehatan mereka kerja kemana sih? Misalnya perawat, misalnya Kemana bidan, aja, misalnya gitu ya. farmasi. Mereka kerjanya di mana sih? Jangan sampai masyarakat tuh tidak tahu perawat itu apa sih, bidan itu apa sih, farmasi itu apa gitu Ya. atau tenaga kesehatan lainnya. Betul sekali. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk menjumpai tenaga kesehatan walaupun dia tidak langsung ke rumah sakit tadi, ke klinik, ke Pelayanan puskes atau ke kesehatan ya. tempat pelayanan kesehatan secara langsung gitu. Oke. Satu lagi nih teman-teman, ada yang ketinggalan tadi. Apa tuh? Oke. Kita juga akan membahas hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Oke. Ada yang namanya Satgas PPKPT saat ini. Oh iya. Pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Ini penting banget. Lagi booming ya sekarang Lagi itu booming ya. banget. Benar, Untuk benar. mencegah terjadi kekerasan, semua jenis kekerasan di lingkungan kampus, harus dibentuklah yang namanya Satgas PPKPT tadi. Iya. Ini juga akan kita undang untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun Iya. calon-calon mahasiswa baru Benar sekali. di kampus manapun nantinya untuk terpapar terlebih dahulu terkait dengan pencegahan ataupun penanganan dari kekerasan ini sendiri, agar dia tidak menjadi korban Iya. kekerasan Atau di lingkungan kampus. Dan gak jadi Gitu. pelaku juga. Dan gak jadi pelaku juga Iya. pastinya. Itu dia. Betul Sip. banget. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe dulu channel podcast kita di Medispace biar nggak ketinggalan episode-episode sekali. menarik berikutnya. Nah, Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow akun sosmed dari kita. Apa aja tuh? Ada Instagramnya, ada TikToknya, terus ada Facebooknya gitu. Nanti akan muncul di layar kita teman-teman.
tergantung di mana ada tempatnya, yang penting jangan lupa follow pokoknya. Terus jangan lupa juga teman-teman boleh banget komen nih di kolom komentar, kita mau bahas apa sih kira-kira, boleh dong bahas ini atau narsumnya dong Kak, mau hidup sih kecuali. Iya. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara kita, penghujung dari perkenalan kita. Benar. Sampai jumpa di episode pertama nanti, dan tetap di Medispace, Ruang Inspirasi Kesehatan. Sampai jumpa semua. Bye. Dadah.